Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. Sebentar. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Terima kasih. Kalau mau tetap on cam juga boleh ya. Oh, ingin em, biar lebih akrab dengan teman-temannya ya. Karena kita tidak ketemu secara offline ya. Jadi hanya bisa bertatap muka lewat layar saja secara kejauhan ya. Oke, oke, pada malam hari ini em, kita akan belajar tentang em, kutipan ya. Masih berkaitan dengan metode penelitian. Kalau minggu lalu kita membahas tentang apa? Mungkin ada yang masih ingat pembahasan tentang minggu lalu tentang jenis-jenis penelitian ya. Jenis-jenis penelitian, ada penelitian apa saja? Kualitatif, Kualitatif ya, betul. Kualitatif dan juga ada tiga ya. kuantitatif, Kuantitatif dan satu lagi apa? campuran. Ya, mixed method atau campuran ya. Dan saya sudah melihat beberapa tugas dari Anda semua. Ya, mungkin ada yang belum saya koreksi ya. Kalau yang sudah dikoreksi, di situ saya memberikan review atau feedback atau masukan. Nah, itu tolong nantinya direvisi berdasarkan feedback dari saya tersebut. Dan mungkin kemarin ada yang menanyakan, Bu, ini kok mau diupload lagi kok nggak bisa? Nah, itu untuk revisinya nanti sekalian di tugas 2 itu ya. Jadi diupload di tugas 2. Nah, nanti kita bahas tugas 2 seperti apa ya. Oke, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya screennya ya. Ya, Bu, muncul. Iya, Bu. Oke, sudah muncul ya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang beberapa materi eh, hari ini, pada malam hari ini, yaitu tentang kutipan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tugas kedua kita ya. Jadi, untuk tugas kedua ini masih ada kaitannya, erat kaitannya dengan tugas yang pertama. Jadi, bukan berarti yang tugas pertama kemarin selesai, terus ganti lagi topik yang baru, bukan, tapi masih ada kaitannya ya. Tugas yang kedua, ini ada tiga perintah ya, atau sebenarnya cuma ada dua poin ya. Untuk yang poin ketiga ini tentang teknisnya saja ya. Jadi tugasnya itu ditulis, diketik dalam bentuk Word dan diunggah di tugas dua ya. Jadi tidak boleh lewat WA ataupun email, tidak boleh ya, karena nantinya penilaian nanti ada langsung pada e-learning ya. Jadi kalau misalnya terlambat terus minta di-upload di WA atau lewat email tuh nggak bisa, karena kalau sistem sudah tutup ya berarti otomatis sudah tidak bisa upload dan tidak bisa mendapatkan nilai ya, karena semua penilaian ada di e-learning itu. Oke, untuk tugasnya yang pertama membuat rangkuman bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan mahasiswa dalam membuat proposal penelitian ya. Jadi kemarin kan sudah tugasnya ada kaitannya dengan ini ya. Jadi Anda semua disuruh mencari berapa referensi kemarin? Eh, 5 jurnal dan 5 buku. Ya, totalnya minimal 10, terdiri dari 5 artikel jurnal dan 5 buku. Ya, jadi ada perintahnya mencari, membaca, memahami, dan juga merangkum. Nah, itu. Jadi yang tugas yang pertama ini
Anda menuliskan rangkuman tersebut. Ya, mungkin ada beberapa tugas yang saya beri feedback. Em, saya kasih screenshot tugas yang kedua itu ya, mencari, membaca, merangkum. Nah, maksud saya nantinya tidak hanya menunjukkan referensi saja, tapi juga menjelaskan isi dari artikel jurnal itu atau buku tersebut ya. Jadi untuk artikel jurnal biasanya yang disampaikan atau yang ditulis itu yang pertama tujuan penelitiannya apa ya. Tujuan penelitian, kemudian metode penelitiannya apa dan hasil penelitiannya apa. Biasanya itu sudah ada di abstrak ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah menemukan jurnal, tinggal lihat abstraknya saja. Itu sudah merupakan intisari dari isi penelitian tersebut ya. Kemudian kalau untuk buku ya kalau buku kan banyak ya chapternya. Anda fokus pada teori yang digunakan. Ya, misalnya hanya fokus pada jenis-jenis strategi pemasaran. Nah, kalau di buku kan biasanya ada definisi strategi pemasaran, terus kemudian apa mekanismenya, terus kemudian jenis-jenisnya. Nah, fokus pada rangkuman tentang jenis-jenis strategi pemasaran itu ya. Jadi kalau untuk buku hanya fokus pada teori yang akan digunakan gitu aja. Ya. Jadi untuk poin ke satu seperti itu. Kemudian untuk poin yang kedua, membuat kutipan langsung dan tidak langsung beserta sumbernya. Nah, sumbernya ini masih ada kaitannya dengan yang nomor satu ya. Jadi nanti mengutipnya itu kita ambil dari yang referensi yang sudah Anda cari itu sebanyak 10 itu. Em, Nanti bagaimana cara mengutipnya kita akan mempelajarinya pada kesempatan kali ini ya. Jadi latihan membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Oke, yang ketiga itu tadi terkait teknis. Jadi tugas-tugas nomor satu dan dua ini diketik dalam bentuk Word dan diunggah pada tugas kedua. Itu ya. Ya, Bu. Nah, tugas dua ada di mana, Bu? Letaknya mungkin ada yang masih bertanya, masih bingung ya. Nanti dikumpulkan di mana. Jadi tugas dua ini ada di sesi berapa? Tiga Sesi ya. Sesi tiga aktivitas belajar lima. dua. Ya. Lima. Ada tulisan tugas dua terus diupload di situ. Itu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan terkait tugas dua. Berarti, Bu, izin tanya. Iya, silakan. Eh, berarti tugas dua ini berdasarkan sumber referensi yang ada di tugas satu kemarin ya, Bu ya? Iya, masih berkelanjutan ya. Jadi kemarin kan sudah mencari 10 referensi ya, minimal 10 referensi. Nah, itu yang dipakai terus. Ada kaitannya dengan tugas dua ini. Kemarin kan masih mencari ya. Sebenarnya ada beberapa perintah mencari, membaca, merangkum, ada seperti itu. Nah, untuk isi rangkuman, kalau misalnya yang kemarin di tugas satu sudah merangkum nih, sudah ada keterangannya tentang masing-masing artikel. Nah, itu tinggal tinggal di copy paste aja di nomor yang di tugas dua ini. Kan sudah kemarinnya. Tapi ada yang saya kasih masukan untuk rangkumannya tolong ditambah tentang tujuan, kemudian metode dan juga hasil itu. Ada yang saya beri masukan seperti itu ya. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya? Bu, Sudah ya, izin jelas ya. bertanya, Bu. Oh ya, gimana Mbak Bulkis? Kalau untuk yang tugas kedua ini digabung sama yang tugas pertama juga, Kak, Bu. Jadi satu word gitu atau beda word ya? Untuk yang revisi tugas satu kemarin gitu deh. Iya, digabung jadi satu word aja atau beda word ya di tugas keduanya ini? Itu uploadnya bisa dua file apa harus cuma satu file? Kalau pengalamannya eh, sampean mengumpulkan tugas. Kalau bisa dua file ya sendiri-sendiri ya. Jadi em, nanti dikasih keterangan pada filenya. Revi yang file pertama revisi tugas satu, terus yang file kedua tugas dua gitu ya. Kalau bisa upload dua file. Kalau nggak bisa upload dua file ya langsung digabung aja gitu ya. Oke, baik, Bu. Makasih, Bu. Oke.
Mungkin ada lagi yang bertanya? Saya Bu izin bertanya. Iya, silakan Mbak Wahyuni, Sri Wahyuni. Ini Bu, kan tugas pertama itu sudah ada judul, terus kerangkanya, kemudian itu bagian-bagian misalnya itu pembahasan sudah diisi berdasarkan ini rangkuman bacaan referensi. Mohon maaf Bu, saya masih kurang paham. Em, Gimana? Tugas satu sudah eh, membuat rangkuman, gitu ya? Mau, tolong diulangi lagi, Mbak Sri Wahyuni, pertanyaannya apa? Maksudnya gimana? Hmm. Jadi tugas satu kemarin itu kan ada poin untuk mencari 10 referensi ya, referensi berupa artikel dan juga buku gitu kan. Nah, tidak hanya sekedar mencari, tapi juga harus memahami dan juga membacanya dan juga merangkumnya. Nah, di tugas yang kedua ini tugasnya menuliskan rangkuman tersebut gitu ya, Mbak ya. Jadi untuk tugas yang satu kemarin mungkin sudah ada yang sudah lengkap dirangkum, ya berarti di tugas dua ini tinggal menulis ulang gitu aja ya. Hmm, gitu. Jadi, tapi saya cek kemarin kebanyakan masih belum ada rangkumannya ya. Kalau yang saya cek kemarin masih bahkan daftar referensi pun kebanyakan masuk pada proposalnya ya. Jadi kan kemarin ada 3 poin ya sebenarnya. Poin satu hanya ditanyakan topik atau judul saja. Poin dua yang 10 referensi itu. Poin tiga baru kerangkanya. Nah, beberapa masih ada yang apa ya tidak apa ya penulisannya tidak sesuai dengan poin-poin yang diminta itu ya. Jadi ada yang langsung menuliskan proposalnya langsung. Nah, itu untuk referensi saya lihatnya langsung pada daftar pustakanya itu ya. Jadi untuk penulisan tugasnya mohon sesuaikan dengan poin-poin yang diminta ini. Misalnya nomor satu merangkum bacaan referensi ya sesuaikan gitu ya. Yang nomor dua Oh iya, ya tulis nomornya nomor dua gitu ya. Kemarin ada yang langsung full proposal penelitian langsung dikerjakan full. Nah sebenarnya yang diminta kan hanya kerangka saja ya. Kerangka itu hanya apa kisi-kisinya saja masih apa masih belum lengkap ya. Jadi kalau kerangka kan masih hanya sekedar informasi secara ringkas saja, belum secara full ya. Nah, ada yang sudah mengumpulkan iya tugas Bu. langsung full. Padahal itu nantinya diharapkan di tugas ketiga ya. Tapi nggak apa-apa ya, sudah saya beri masukan semua. Oke, tugas dua Iya sudah Bu. jelas ya. Nah, tugas dua ini waktunya juga 2 minggu ya. Mohon jangan mepet-mepet karena saya juga masih harus membaca dan juga memberikan masukan ya. Jadi mohon maaf untuk yang sudah mengumpulkan tapi yang mepet kemarin hari Minggu atau Senin, sekarang masih belum saya cek ya karena terlalu waktunya terlalu dekat. Jadi ya mungkin besok atau lusa ya. Nah, jadi mohon bersabar dulu untuk yang belum saya kasih review atau masukan, itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengutipan dalam karya ilmiah. Nah, ini salah satu bagian yang perlu kita ketahui, khususnya dalam menuliskan sebuah karya ilmiah ya. Jadi karya ilmiah itu sesuatu suatu tulisan yang tidak hanya berdasarkan opini saja ya. Jadi kita harus em, menuliskan sumber-sumber terpercaya atau menyajikan ide gagasan yang terpercaya atau yang bersifat ilmiah ya. Makanya perlu adanya apa kutipan ini ya. Jadi ketika kita apa menyampaikan ide orang lain,
kita harus memberikan informasi tentang sumber dari kutipan tersebut ya. Ada aturannya ya. Jadi ada aturan untuk cara mengutip baik itu kutipan secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Jadi ada dua jenis kutipan secara umum, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jadi kalau misalnya Anda baca buku atau jurnal misalnya tentang definisi apa ya? Definisi jual beli ya misalnya. Jual beli adalah sebuah kegiatan di mana penjual menjual barangnya kepada pembeli dengan akad dan juga alat tukar yang dengan alat tukar yang resmi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu kan untuk definisi kan kita tidak boleh beropini ya. Kita harus berdasarkan sebuah teori atau sebuah gagasan yang sudah disampaikan oleh ahli. Nah, itu kalau misalnya kita tidak menyebutkan siapa yang siapa yang menuliskan atau menyatakan gagasan tersebut, misalnya jual beli tadi, maka kita akan dianggap apa? Plagiat, melakukan plagiasi. Ya, jadi salah satu hal yang dilarang ketika menulis sebuah karya ilmiah ya. Oleh karena itu agar tidak dianggap plagiasi maka kita harus menuliskan kutipan ya. Nah, bagaimana cara untuk menuliskan kutipan ya? Oke. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kutipan itu secara garis besar ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung ya. Oke, sebelum bagaimana caranya, kita juga harus mengetahui kenapa sih kita harus melakukan penulisan sumber kutipan ya. Kenapa sih harus repot-repot? Nah, yang pertama seperti yang sampaikan tadi yaitu untuk menghindari plagiarisme atau penjiplakan yang melanggar hak cipta ya. Karena itu karya orang ya. Misalnya tadi pengertian jual beli adalah, nah itu orang yang bisa memberikan definisi itu merupakan sebuah hak cipta orang tersebut gitu ya. Jadi kita tetap harus menghargai karya cipta orang tersebut ya. Kalau kita menuliskannya persis sama persis kata-katanya terus tidak mencantumkan sumbernya siapa yang ngomong atau siapa yang menuliskan, maka itu masuk dalam plagiarisme itu ya. Yang kedua, tujuan penulisan sumber kutipan yaitu menghargai dan mengakui bahwa teks pada bagian yang dikutip adalah dari ide, argumen, dan atau analisis dari karya orang lainnya. Ini tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kita harus menghargai karya orang lain. Meskipun hanya definisi jual beli, nah itu termasuk eh, hak cipta orang ya, ide atau argumen yang orang tersebut pastinya menciptakan teori tersebut itu juga melalui proses yang panjang gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, membantu pembaca mengetahui sumber kutipan sehingga pembaca dapat menelusuri informasi sumber kutipan ya. Jadi ketika kita pengen mengetahui lebih lanjut ini bukunya judulnya apa sih, terus diterbitkan tahun berapa. Nah, itu sudah kita bisa melacaknya karena akan tertulis penulisnya dan juga tahunnya. Misalnya kita pengen mengakses buku tersebut secara lengkap ya. Tidak hanya tahu kutipannya saja, tapi juga pengen pengen mendapatkan bukunya secara full. Nah, kita bisa mengeceknya atau menelusurinya melalui sumber kutipan tersebut. Itu ya. Oke, cara pengutipan. Nah, cara pengutipan itu ada banyak ya, ada banyak modelnya ya. Ada salah satunya American Psychological Association Style atau yang biasanya disingkat APA Style. Nah, kalau em, dalam feedback saya kemarin ada coba cek panduan APA. Nah, itu kalian misalnya kalau belum punya bisa download di Google juga banyak. Tinggal ketik saja panduan APA Style edisi ke-7 misalnya seperti itu. Itu ya. Ada juga model yang lain ya, misalnya model Vancouver atau model MLI. Nah, itu
MLA itu model-model yang lain ya. Nah, biasanya kalau ilmu-ilmu sosial ya, termasuk saya kan apa kepakarannya dalam hal ilmu bahasa ya, itu biasanya juga pakai APA style ya. Ilmu-ilmu sosial itu biasanya menggunakan format APA style. Nah, ini juga sudah ada di panduannya UT ya. Jadi kalau kalian belum punya, buka saja kemarin yang panduan gaya selingkung UT itu, nah itu di situ lengkap ya. Jadi bisa dibuka saja di file yang sudah disediakan oleh UT. Tuh. Oke, secara general ada dua tipe cara pengutipan. Yang pertama kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu sendiri juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung yang panjang dan kutipan langsung yang pendek. Nah, kita pelajari perbedaannya, masing-masing perbedaannya ya. Jadi kalau kutipan langsung pendek itu ciri-cirinya adalah jadi pengertiannya pengutipan langsung pendek adalah mengutip ide atau konsep orang lain yang mana kurang atau sama dengan 40 kata ya. Jadi kalau ada sebuah kalimat yang komposisi katanya tidak sampai 40, maka itu disebut maka kita menggunakan kutipan langsung pendek gitu ya. Misalnya tadi pengertian jual beli adalah itu kan tadi nggak sampai 40 ya. Jadi lebih cocok menggunakan kutipan langsung yang pendek ya. Atau kalau mau kutipan tidak langsung juga boleh. Nanti kita bahas ya. Nah, tapi kalau mau pakai kutipan langsung yang pendek, mau pakai kutipan langsung, maka harus masuk yang kutipan langsung pendek karena kurang dari 40 kata. Kutipan ini dituliskan dalam teks dengan memberi tanda petik. Nah, caranya dengan kalimat atau ya kalimat yang Anda kutip, yang mau Anda tulis tadi itu harus diberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan serta disebutkan nomor halaman yang dikutip. Itu ya. Langsung saja ke contohnya. Ini saya ambil dari UT ya. Jadi ini sumber ini saya ambilkan dari pedoman gaya selingkungnya UT itu. Nah, ini pengertiannya tadi sudah saya sampaikan. Nah, contohnya, langsung ke contohnya saja. Nah, ini ada dua jenis. Misalnya, nama penulis disebutkan tidak sebagai bagian dari narasi atau narrative citation. Nah, misalnya seperti ini. Ini ya. Dia menyatakan, koma. Nah, jadi yang dalam tanda petik itu merupakan kata-kata dari si Jones ini ya. Jadi, kita mau mengutip bukunya Jones ya. Nah, yang dikutip hanya satu kalimat yang tidak sampai 40 kata. Maka kita pakai kutipan langsung pendek. Nah, caranya seperti ini. Dia menyatakan, dia itu maksudnya Jones itu ya. Dia menyatakan, koma. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Koma, tanda petik itu kalau dalam kutipan, menuliskan kutipan itu sangat penting ya. Jadi dia menyatakan koma, terus dikasih tanda petik sebelum kata yang dikutip itu ya, kalimat yang dikutip. Students often had difficulty using APA style, koma, terus ditutup dengan tanda petik. Baru kemudian ditulis siapa yang ngomong seperti itu, yaitu Jones, koma, ya. Setelah nama Jones ini nama belakang dari penulisnya, ya. Misalnya nama saya Afifah Roshidah ya. Berarti Roshidah, koma, tahun berapa buku atau artikel tersebut. Nah, ini jadi 1998 itu tahun buku atau artikel tersebut ditulis, gitu ya. Jadi dalam kurung ini kemudian nama akhir dari si penulis ya. Misalnya kalau saya Roshidah, terus koma, tahun buku itu ditulis atau artikel itu publish, koma, P. P itu page, halaman ya. P.199, halaman 199. Ya, jadi kalau kutipan langsung itu harus ada page-nya, halamannya. Terus dalam kurung koma ya ini. Tapi dia tidak menjelaskan lebih jauh alasannya. Jadi kalimat milik Jones itu hanya yang ada dalam kutip tanda petik ini ya. Students often have difficulty using APA style. Nah, itu yang
kalimat yang disampaikan oleh Jones. Kemudian kalian kutip ya, kalian tulis ulang ya. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya tidak, kalian hanya copy paste saja, berarti yaitu menjiplak tuh ya. Nah, kalau kutipan itu beda, bukan menjiplak ya, karena kita sudah mengikuti aturan pengutipan. Terus ada dua cara ya. Hmm, Ini yang cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau nama penulis disebutkan sebagai bagian dari narasi. Nah, misalnya kalau mau menuliskan namanya si Jones di awal-awal kalimatnya, di awal kalimat yang dikutip. Nah, coba lihat yang bawah ini. Menurut Jones, nah jadi ini nama penulis disebutkan sebagai bagian dari narasi. Kalau yang pertama tadi kan tidak disebutkan sebagai bagian narasi ya, jadi ditulis di akhir. Ya. Ya contohnya seperti yang atas ini ya. Kalau yang nama penulis disebutkan sebagai bagian dari narasi, contohnya yang bawah ini. Jadi penulisnya tadi kan namanya Jones ya. Menurut Jones, ya ini nama belakang dari penulis tersebut. Mungkin saja namanya misal Robert Jones atau siapa ya. Jadi nama belakangnya aja. Menurut Jones, kemudian kurung, buka kurung, tahun, buku atau artikel tersebut ditulis ya. Terus tutup kurung, koma, lalu jangan lupa tanda petiknya. Ya, ini jadi tanda petik ini menunjukkan bahwa itu kutipan langsung, tuh ya. Students often had difficulty using ABA style, especially when it was their first time. Nah, ini jangan lupa tanda petik lagi. Nah, ini page-nya ada di belakang ya. Jadi buka kurung P.199 ya. Jangan lupa kalau kutipan langsung itu biasanya ada page-nya ya, ada halamannya harus disebutkan juga. Nah, kalau bingung ya wes lihat ini aja panduan, oh apa saja sih yang harus ditulis gitu ya. Nah, ini untuk kutipan langsung pendek ya. Cirinya kutipan langsung pendek tadi adalah kita mengutip ide atau konsep orang lain yang mana kalimatnya kurang atau sama dengan 40 kata gitu ya. Nah, kalau kutipan langsung yang panjang itu adalah mengutip ide atau konsep orang lain yang lebih dari 40 kata. Nah, jadi kalau ini lebih panjang ya. Mungkin satu paragraf gitu. Kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf tersendiri ya. Jadi cara menulisnya adalah yang mau dikutip itu ditulis dalam satu paragraf sendiri ya, dengan jarak 6 karakter dari tepi kiri dan tetap dalam jarak 1,5 spasi. Ya, jadi satu paragraf sendiri tapi dia agak menjorok ke dalam gitu ya, sekitar 6 spasi. Tuh. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini eh sebentar. Ini dari kata kutipan ya. Dari kata kutipan panjang sampai daftar pustaka itu kalimat yang dikutip ya. Jadi kalimat ini kan banyak ya satu paragraf sendiri. Cara penulisannya ya dalam bentuk paragraf seperti ini, enggak usah dikasih tanda petik kayak tadi, enggak usah ya. Jadi ini dari kata kutipan sampai daftar pustaka itu adalah kata yang dikutip dari bukunya Listiarini nih ya. Jadi Listiarini et al. Itu maksudnya adalah penulisnya banyak ya. Listiarini dan kawan-kawan. Kalau bahasa Indonesianya Listiarini DKK atau dan kawan-kawan. Ini kalau lebih dari satu ya sekitar ya nanti dibaca lagi ya. Kalau cuma dua biasanya disebutkan kedua-duanya. Misalnya Listiarini and Ahmad misalnya. Nah, itu semuanya ditulis. Tapi kalau et al ini sudah lebih dari kalau tidak salah 6 ya. Nanti coba dicek lagi di panduannya. Jadi kalau sudah DKK itu sudah lebih dari sekian penulis gitu. Eh, titik, koma, kemudian tahunnya juga jangan lupa tahun penulisan buku itu atau jurnal itu, koma, page, halamannya halaman berapa juga jangan lupa untuk dituliskan ya. Kalau untuk kutipan langsung panjang tidak perlu ada tanda petik ya. Jadi di depannya kutipan itu tidak perlu ada diawali dengan tanda petik, terus di akhir kalimat daftar pustaka setelah daftar pustaka juga tidak perlu ada tanda petik ya. Untuk kutipan langsung yang panjang.
Nah, ini untuk eh, penulisannya kutipan sampai em, dia tidak full ke kiri ya, tidak full ke kiri, tapi agak dikasih jarak 6 karakter. Jadi agak menjorok ke tengah gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan tentang kutipan langsung. Jadi intinya kutipan langsung tadi apa? Kita langsung mengutip atau menuliskan kalimat dari seseorang atau ahli sama persis ya. Jadi titik koma terus kata-katanya itu sama persis, tidak ada bedanya. Gitu ya. Kalau untuk kutipan tidak langsung, nah ini mungkin kita tahu bedanya. Saya jelaskan dulu ya, untuk kutipan tidak langsung itu mengutip ide atau konsep orang lain menggunakan kata-kata penulis atau peneliti sendiri ya. Jadi parafrase, seperti parafrase. Jadi kita kita baca kalimatnya seseorang, intinya sama tapi kita tulis dengan bahasa kita sendiri. Itu kutipan tidak langsung atau istilahnya parafrase ya. Misalnya tadi kata-kata tadi ya, ini students often had difficulty using APA style. Nah, ini kan kata-katanya si Jones mirip ya, mirip. Students ya often ini susunannya mirip. Tapi kalau yang kutipan tidak langsung tadi, intinya sama tapi eh, susunan katanya berbeda. Bisa jadi using APA style have a difficulty for some students. Mungkin bisa seperti itu ya. Jadi tidak mirip, tidak sama persis, tapi intinya sama. Itu contoh dari kutipan tidak langsung, gitu ya. Nah, cara penulisannya seperti apa, Bu, untuk kutipan tidak langsung? Untuk kutipan tidak langsung itu dituliskan dalam kalimat atau teks dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan tanpa menuliskan halaman karya yang dikutip. Nah, ini beda antara kutipan yang langsung dengan tidak langsung. Kalau yang kutipan langsung tadi, kita menuliskan page-nya ya, P tadi itu. Kalau yang tidak langsung tidak usah ada P-nya, tidak usah ada page-nya. Cuman nama penulis, nama akhir penulis, dan tahun penerbitan saja. Nah, ini contohnya. Ini ada dua contoh ya, ada dua cara. Jadi jika nama penulis disebutkan sebagai bagian narasi, maka contohnya seperti ini. Ratnawati langsung buka kurung tahunnya ya, tahun 2006. Langsung tutup kurung, menyatakan bahwa demokratisasi pemerintahan lokal terjadi di era otonomi daerah. Nah, bisa jadi ini kata-kata demokratisasi pemerintahan lokal terjadi di era otonomi daerah itu kata-katanya tidak seperti yang disampaikan Ratnawati, tapi intinya sama ya. Bisa jadi mungkin Ratnawati menuliskan di bukunya, di era otonomi daerah seringkali terjadi demokratisasi pemerintahan lokal. Nah, seperti itu ya. Jadi bentuknya parafrase. Nah, kalau yang cara kedua, nama penulis disebutkan tidak sebagai bagian dari narasi. Nah, ini cara yang kedua bisa seperti ini. Jadi, Ratnawatinya nggak disebut di bagian kutipannya tadi, tapi ditulis di belakangnya, di kurung ya. Jadi, ini demokratisasi pemerintahan lokal terjadi di era otonomi daerah. Buka kurung, Ratnawati, koma, tahun. Gitu. Nah, itu bagaimana Bu penentuannya kalau misalnya nama penulis disebutkan sama yang tidak disebutkan itu terserah kalian ya. Jadi kalau pengen menuliskan kutipan dengan nama penulis disebutkan ya berarti pakai yang atas ya. Kalau mau tidak disebutkan ya pakai yang bawah ini. Ya. Jadi terserah mau pakai model mana ya. Atau kadang mungkin bisa di mix ya agar tidak bosen apa menyebutkan terus nama penulisnya ya. Jadi bisa ganti-ganti, bisa model yang atas ini atau yang bawah. Oke, sampai sini paham tentang cara penulisan kutipan? Mungkin ada pertanyaan?
Ya, saya lanjutkan ya. Kalau mungkin Mbak Windy mau bertanya. Ya, izin bertanya dulu. Oke. Ini kan yang kutipan langsung tadi itu ada kutipan langsung panjang dan pendek gitu kan. Terus kalau kutipan yang tidak langsungnya itu kalau panjangnya sama aja kah penulisannya? Misalnya kita kutipan tidak langsung panjang gitu. Hanya ada satu jenis saja ya. Jadi untuk kutipan tidak langsung itu kan parafrase ya, Mbak. Jadi kalau Oh iya. misalnya kutipannya agak panjang, bisa agak diminimalisir, tapi intinya yang penting sama, gitu ya. Oh iya, Bu. Siap. Terima Mm-mm. kasih. Oke. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Bu. Oke, lanjut ya kalau nggak ada. Nah, ini sebenarnya PowerPoint yang lain ya saya gabung biar tidak buka-buka file. Jadi ini bagaimana format penulisan proposal penelitian. Ini sudah ada di file ini sudah ada di e-learning ya. Jadi ada beberapa aturan terkait format penulisan ya. Jadi yang pertama, jenis hurufnya itu harus Times New Roman ya, ukurannya 12 ya. Kecuali untuk judul. Kemudian untuk cover itu kan juga ada aturan sendiri. Nah, ini maksudnya untuk yang Times New Roman 12 itu untuk kontennya atau isinya ya. Tapi kalau untuk judul itu beda sendiri, beda lagi ya. Jadi kita juga tetap harus melihat kemarin yang saya share yaitu gaya selingkungnya UT untuk judul itu berapa fontnya dan sebagainya. Itu ya. Nah, kalau misalnya di print, eh, walaupun nggak di print pun juga aturan ukuran kertasnya yaitu A4 ya. Kemudian nomor halaman di bagian bawah tengah, gitu ya. Kemudian jarak baris 1,5 spasi. Ini untuk kontennya ya. Jadi kalau biasanya untuk cover ataupun untuk abstrak misalnya mungkin ada beda lagi. Silakan dicek di panduan ya. Paragraf menjorok 1 cm, justify ya. Kemudian marginnya 2,5 cm atas bawah kiri kanan. Nah, untuk aturan jumlah halaman sekitar 15 sampai 20. Itu tidak termasuk cover dan daftar pustaka. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, untuk hasil akhir atau output dari mata kuliah metode penelitian ini hanya sampai bab 3 saja ya. Jadi karena judulnya saja proposal ya. Jadi proposal itu eh, tidak sampai pembahasan ya. Jadi cuman bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka atau tinjauan literatur itu ya. Kemudian yang bab ketiga metodologi penelitian. Cuma sampai itu saja. Lalu jangan lupa referensinya juga eh, dimasukkan ya. Kalau dalam kalau apa misal dalam tugas kaitannya dengan skripsi ya biasanya itu masuk dalam ketika mau seminar proposal itu hanya cukup bab 1 sampai 3 itu saja ya. Tapi kalau untuk yang bab 4 itu sudah masuk skripsi ya biasanya seperti itu sudah masuk sampai skripsi full lengkap ya. Tapi kalau masih bab 1 sampai 3 yaitu namanya proposal. Gitu ya. Oke, kemudian untuk bahasa, karakteristiknya harus objektif dan berdasarkan fakta ya. Jadi jangan kebanyakan opini ya. Fakta itu seperti apa? Yaitu tadi salah satunya kita juga menggunakan kutipan itu tadi untuk menyebutkan ide atau gagasan orang lain. Kemudian juga jelas dan singkat. Iya, jelas itu ya. Jadi jangan yang ambigu, jangan ambigu. Kemudian formal tanpa slang ya, jangan bahasa gaul ya. Jadi sesuai dengan aturan EYD ya, ejaan yang disempurnakan ya. Misalnya hmm, saya, kalau bahasa bakunya kan saya ya, jangan aku ya. Kalau aku kan kurang informal ya. Oke, kemudian akurat dalam konsep ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan ya.
Jadi salah satu cirinya dengan adanya kutipan tadi, ya, akurat, ya. Konsisten dalam penggunaan istilah, ya. Misalnya kita menggunakan istilah penulis, ya, atau peneliti, ya. Biasanya kan kalau dalam karya ilmiah itu ada penulis atau peneliti, atau kalau bahasa Inggris saya kan ngajar di sastra Inggris ya, biasanya pakai istilah the writer atau the researcher itu ya. Jadi kalau pakai istilah the writer ya writer semua, jangan kadang writer, kadang researcher ya. Tapi kalau mau pakai researcher ya researcher semua. Kalau bahasa Indonesia ya penulis atau peneliti itu pakai istilah yang konsisten. Kemudian tidak memuat unsur sara itu ya. Jadi menghindari unsur sara. Sara, suku, agama, ras ya. Oke, kemudian prinsip penggunaan bahasa. Nah, menggunakan kata baku ya sesuai dengan kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah teknis sesuai bidang ilmu ya. Kadang ada bidang ilmu tertentu, misalnya Anda ya administrasi bisnis, ada istilah-istilah tertentu. Nah, itu boleh dipakai ya. Hindari kata redundant, maksudnya adalah jangan mengulang-ulang ya. Misalnya di bab 1 sudah membahas tentang alasan kenapa penelitian itu penting untuk dilaksanakan. Nah, itu juga usah diulang-ulang lagi di bab kedua atau bagian-bagian lain ya. Jadi sesuai tempatnya ya. Jadi kalau bab 1 khususnya background itu kan untuk menjelaskan latar belakang dan alasan kenapa topik tersebut diangkat atau menarik. Nah, itu tidak perlu diulang lagi di bab 2 atau bab 3 itu ya. Maksudnya redundant itu jangan diulang-ulang. Kemudian gunakan kalimat efektif ya. Jadi jangan yang kalimat yang bulat aja ya. Jadi agar jelas gitu ya. Kemudian hindari bahasa emotif atau persuasif ya, seperti bahasa-bahasa puisi. Nah, seperti itu kan yang mengandung emotif atau persuasif. Tapi kalau misalnya puisinya dijadikan data itu atau objek penelitian boleh ya. Biasanya kalau seperti bidang saya yaitu ilmu bahasa, biasanya objek penelitiannya adalah puisi, lagu, itu kan bahasanya mengandung bahasa yang emotif ya. Ya itu nggak apa-apa kalau sebagai data ya. Maksud saya kalau untuk penjelasannya itu yang nggak boleh memakai bahasa yang emotif atau persuasif. Oke, kemudian ketentuan penulisan, judul harus jelas, singkat, informatif ya. Daftar pustaka memuat semua sumber ya, jadi bisa artikel jurnal atau buku, atau juga sumber lain, bisa kamus atau sumber dari internet itu juga boleh ya. Atau juga buku yang tidak diterbitkan atau skripsi yang tidak diterbitkan. Nah, banyak ya, jadi sumber itu tidak hanya buku atau jurnal saja, banyak ya. Nah, itu harus sesuai aturan. Yang penting harus sesuai aturan penulisan. Nah, ngeceknya di mana? Silakan kalian buka panduan APA tadi ya. Atau kalau em, tidak tidak mau mencari di Google ya buka aja yang dari UT itu sudah sesuai dengan APA ya. Oke, kemudian tabel dan gambar jelas, informatif, diberi keterangan lengkap. Nah, untuk penulisan tabel dan gambar itu juga harus sesuai aturan dari pedoman penulisan UT ya. Jadi kan tabel itu ada yang bentuknya ada yang pinggirnya itu nggak ada sekatnya, ada yang ada sekatnya, kemudian ada yang tengahnya sekat semua kan macam-macam bentuk tabel itu. Nah, itu juga harus sesuai ya. Sesuai panduan. Kemudian catatan kaki digunakan untuk keterangan tambahan atau sumber. Tuh. Footnote ya. Oke, kesimpulan, format penulisan dan gaya selingkung adalah pedoman penting untuk menjaga konsistensi, formalitas, dan kualitas akademik dalam penulisan proposal penelitian ya. Jadi, kenapa kita kok harus diatur? Nah, itu kan tadi kayak panduan itu kan untuk mengatur ya, aturan ya. Kita harus patuh pada aturan itu. Kenapa kok kita harus mengikuti itu? Ya ini tadi tujuannya untuk menjaga agar adanya konsistensi, formalitas, dan kualitas akademik itu bisa tetap dipertahankan ya. Coba bayangkan kalau misalnya nggak ada aturan yang
berlaku, pasti kita bingung juga. Ini nanti fontnya berapa, Bu? Terus kemudian susunannya seperti apa, kemudian spasinya berapa, kan bingung, pasti juga akan banyak pertanyaan. Tapi kalau misalnya sudah ada panduan itu enak, kita tinggal baca panduannya saja ya, tinggal diikuti saja. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ada pertanyaan terkait em, materi kita, ya khususnya yang kutipan tadi ya, karena nanti kutipan itu akan jadi tugas kedua. Nah, untuk tugas Anda kan disuruh membuat contoh kutipan. Nah, terserah Anda, ya tadi gimana sih tugasnya sebentar. Membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, kutipan langsungnya itu yang gimana, Bu? Panjang atau pendek? Nah, ini saya perjelas lagi untuk tugasnya. Jadi, em, buat kutipan langsung, ada contoh kutipan langsung yang panjang dan ada contoh kutipan langsung yang pendek, gitu ya. Dan juga kutipan tidak langsung. Jadi ada tiga jenis model ya, tiga jenis model kutipan yang harus Anda buat dalam poin nomor 2 ini ya. Minimal ada 3 contoh ya. Tapi kalau misalnya mau kutipan langsungnya, contohnya mau ada 2. Terus kutipan langsung pendeknya ada 2, kutipan langsung panjangnya ada 1. Terus kutipan tidak langsungnya 3, ya itu nggak apa-apa. Minimal masing-masing jenis itu ada 1 gitu ya. Minimal 3. Dari sumber mana saja, Bu? Terserah ya. Pokoknya dari 10. Maksud saya terserah itu dari 10 dari 10 sumber itu terserah mau ngutip, ambil yang sumber mana terserah ya. Itu. Tapi tetap dalam koridor 10 artikel 10 referensi yang sudah kalian tulis kemarin. Oke, mungkin ada pertanyaan? Sudah jelas ya berarti? Maaf Bu, saya mau Iya, bertanya. ya Mbak Patricia, silakan. Untuk sebentar ya Bu. Iya. Untuk tugas 2 yang nomor 1 membuat rangkuman bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan mahasiswa dalam membuat proposal. Itu kita nanti buat rangkuman dari referensi proposal kita ya Bu. Ya, ini ada kaitannya dengan yang tugas 1 kemarin ya. Jadi kan di tugas 1 kemarin kan sudah ada tugas untuk mencari 10 referensi kan. Nah, kalian membuat rangkuman dari 10 referensi tersebut. Gitu ya. Jadi masih ada kaitannya dengan yang tugas 1 kemarin. Yang sudah kalian pilih 10 itu buat rangkumannya ya. Kalau misalnya kemarin di tugas 1 sudah ada rangkumannya, ya tinggal dipindah saja, tinggal copy paste saja gitu ya. Tapi seperti yang saya sampaikan, kalau untuk yang artikel, em, kemarin kan ada banyak rangkuman ya. Nah, kalau untuk artikel jurnal itu fokusnya untuk rangkumannya itu pada tujuan, metode penelitian, dan juga hasil penelitiannya. Tuh. Yang perlu dirangkum itu ya, Oh, untuk oh artikel iya Bu. jurnal. Heeh. Jadi nanti kalau misalnya kita mau unggah tugasnya, yang diunggah nanti tinggal nanti yang diunggah rangkumannya aja atau sama proposalnya diunggah lagi. Kalau untuk tugas 2 ini ya cukup 2 poin ini saja. Tapi kan kemarin
untuk tugas 1 kan ada revisi ya, juga diunggah juga itu ya. Jadi untuk tugas 2 cukup membuat rangkuman bacaan referensi dan membuat kutipan langsung. Itu satu file ya. Satu file Microsoft Word. Terus untuk revisi yang tugas 1 kan pasti semua orang ada revisinya. Itu juga diunggah juga. Jadi ada 2 file yang diunggah di tugas 2 ya. Yaitu file revisi dan file tugas 2 ini. Kalau Oke, Bu. misalnya, Baik. ya misalnya nggak bisa mengunggah 2 file, Bu, cuman satu aja tempatnya, yaitu digabung aja ya. Jadi untuk yang hasil revisinya digabung dengan satu file dengan tugas 2 ini. Tapi kalau bisa mengunggah 2 lebih dari satu, ya sendiri-sendiri aja filenya, biar nggak bingung ya. Baik, Bu. Terima kasih Oke, ya. oke sama-sama. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan? Ya, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Sri Wahyuni. Yang nomor 1, Bu, membuat rangkuman bacaan referensi juga. Saya ingin bertanya, setiap referensi, misalnya artikel jurnal, kita bikin rangkuman bacaannya, Mm-mm. kemudian buku kita buat rangkuman bacaannya juga. Setiap satu Iya, sumber referensi kita buat rangkuman bacaannya atau iya. Satu sumber referensi ada rangkumannya. Misalnya jurnalnya ada 5, ya berarti ada 5 rangkuman, ya. Karena kan masing-masing referensi beda-beda, judulnya kan beda-beda, otomatis rangkumannya kan beda-beda, itu ya. Jadi kalau artikel jurnal, seperti yang saya sampaikan tadi, rangkumannya itu isinya adalah tujuan penelitian, metode, dan hasil, itu aja. Berarti kalau ada 5 artikel jurnal, ya berarti ada 5 rangkuman yang berisi tujuan, metode, dan juga hasil penelitian. Itu ya. Kalau kemarin kan disuruh ya mencari kalau 10 referensi, ya berarti ada 10 rangkuman. Nah, rangkuman itu ya intinya saja nggak usah terlalu banyak ya. ya Bu, kalau misalnya di buku Bu, Kalau buku, biasanya kalau buku itu kan banyak ya, eh, pembahasannya kan banyak. Nah, fokus pada teori yang mau dipakai ya. Misalnya kemarin Mbak Sri Wahyuni ya, mengajukan topiknya apa? analisis pengaruh pengaruh metode saya lupa Bu. Tunggu saya lihat. Misalnya, saya kasih contoh ya, strategi, strategi pemasaran, strategi pemasaran barang pada toko online A misalnya. Nah, berarti kan kita harus mencari Ya Bu. buku terkait strategi pemasaran, terkait pemasaran ya. Nah, dalam buku itu kan pasti banyak bagiannya ya. Yang kan nggak mungkin isinya hanya jenis-jenis strategi pemasaran kan enggak. Kan pasti ada definisi strategi pemasaran, terus kemudian ada jenis-jenis strategi pemasaran. Nah, Anda rangkum yang jenis-jenis strategi pemasarannya itu saja, karena itu kan untuk menganalisis rumusan masalah, itu ya. Jadi untuk teori yang mendukung rumusan masalah itu saja yang dirangkum, itu ya. Fokus ke jenis-jenis strategi pemasaran saja yang Iya Bu. dicatat di situ. Makasih. Oke, Ya, sudah paham Bu. ya. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa buka sesi konsultasi tugasnya ya. Kemarin kan ada yang sudah saya review, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, Bu, ini maksudnya gimana? Eh, tulisannya apa? Kalimatnya Ibu kurang jelas, kurang saya mengerti. Nah, silakan, nggak apa-apa. Silakan. eh, kita fokus ke Ibu, tugas 1 kemarin, ya. Bisa ditanyakan tugas 1 kemarin.
Windy ya, Mbak Eh, Windy mau bertanya ya? Oh, enggak, Ya, Bu. silakan. Oh, enggak. Iya. Itu saya ingin bertanya yang untuk kutipan langsung yang tadi, itu kan Ya. di panjang panjang dan yang pendek Bu ya, kutipan langsungnya. Mm-mm. Itu Mm-mm. minimal berapa tadi Bu ya? Minimal 4, kalau yang pendek itu kurang dari 40 kata ya. Jadi kalau kita mau mengutip pernyataan seseorang yang mana tidak terlalu panjang ya, di bawah 40 kata, maka pakai yang kutipan langsung yang pendek saja ya. Modelnya seperti ini ya. Nanti saya share ini PowerPoint-nya biar bisa dibaca secara apa lebih mendalam lagi ya. Kalau lebih dari 40 kata berarti kutipan langsung yang panjang. Tapi kalau kita mau pakai yang kutipan tidak langsung ya nggak apa-apa ya. Jadi kalau kutipan tidak langsung itu istilahnya lebih sulit karena kita harus merombak kata-katanya dengan menggunakan kata-kata kita. Kita harus benar-benar paham gitu intinya ya. Tapi ya enggak apa-apa. Kita pakai kutipan tidak langsung juga oke, kutipan langsung juga oke. Yang penting sesuai aturan itu ya. Itu untuk 10 jurnal itu Bu ya referensinya. Oh ya, terus maksudnya gimana, Mbak? Maksudnya kutipan langsungnya itu diambil dari 10 jurnal, 5 jurnal, 5 buku itu ya Bu. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan, membuat kutipan langsung, ini kan tugasnya kan membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Jadi kasih contoh satu saja ya. Eh, eh, Masing-masing jenis kan tadi ada kutipan langsung panjang, kutipan langsung pendek, dan kutipan tidak langsung. Nah, itu masing-masing sumber itu harus ada 3 jenis ini ya. Minimal harus ada 3 jenis kutipan ini. Paham ya? Berarti 10 referensi dari jurnal dan buku itu masing-masing ada kutipan langsung panjang, pendek, dan kutipan tidak langsung gitu Bu ya. Mm-mm. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi yang lain masih mau bertanya? Bu, saya mau bertanya lagi, Iya, tapi tentang tugas satu yang kemarin, oke. Mungkin kalau mau di-share juga boleh, Mbak. Mau di-share apa enggak? yang proposal saya, Mm-mm. Saya saya stop share ya. Nanti sampean bisa saya mau bisa tanya share. aja, Bu. Oh, tanya aja ya. Yang mau, kan tadi Ibu bilang kalau kita mau kirim di tugas 2, kita harus kirim juga sama tugas 1 yang telah direvisi. Saya Iya, mau betul. tanya kalau tugas 1 saya kira-kira yang harus saya revisi yang mana-mana aja ya, Bu? Sudah sudah keluar nilainya apa belum punya Mbak Patricia? Oh, sudah dinilai, Bu. Tapi saya Nah, itu belum tahu di mana yang harus coba direvisi. coba di-download ya. File kan saya kan ada feedbacknya itu ada filenya ya, ada filenya. Itu di-download terus lihat ada komentarnya. Sebelah kanannya itu ada komentarnya. Oh, ya Sudah sebentar. dicek? Sebentar. Nah, coba dicek dulu. Coba saya sambil ngecek dulu juga. Oh, yang tulisan warna hijau bagian atas itu ya, Bu? Pokoknya sebelah kanan yang review apa? Ada komentar itu kan sebelah kanannya gitu ya. Sebentar saya lihat. Oh, oh iya, yang di bagian awalnya itu ya. Sebentar ya, saya cek punya Mbak Patricia. Nah, ini ya yang hijau ini. Terus kemudian juga ada eh, di judulnya itu kan ada yang bagian kanan tuh, Mbak. Boleh Oh saya iya, iya. share ya, Mbak Patricia? Iya, Bu. Boleh? Hah? Iya, boleh, Boleh Bu. ya? Mm-mm. Kan nggak Saya ada yang malu, Bu. apa-apa kan sama-sama belajar kan nggak ada yang rahasia kan. Oke. Nah, sudah terlihat ya.
Nah, ini kenapa saya kok menuliskan ulang perintahnya? Ya, ini karena punya Mbak Patricia ini sudah full proposal penelitian langsung sudah jadi. Itu yang diminta di rincian tugas di tugas satu itu hanya kerangkanya saja ya, Mbak. Jadi hanya poin-poinnya saja, jangan full dulu ya. Ini kan ini nanti kan tugas akhirnya. Kalau yang full itu sudah produk akhir, ya, maksud saya. Produk akhir metode penelitian ini. Ya, jadi untuk yang tugas satu kemarin itu hanya kerangkanya saja, gitu ya. Jadi hanya poin-poinnya saja. Nah, kemudian untuk referensi ada nggak sini? Ya, kayaknya untuk referensi ya ada, cuman maksud saya di sini adalah ini kan ada komennya. Kelihatan apa nggak Mbak di sini komennya? Sesuaikan dengan, nah Iya, komennya sebelah yang kanan ini, yang kecil yang ada tulisannya Afifa ini. Sesuaikan dengan iya, cara Bu. penulisan referensi gaya APA. Nah ini Mbak belum menulis berdasarkan aturan APA ya. Jadi untuk menuliskan misalnya ini Badan Pusat Statistik ini apakah ditulis miring? Ya. Terus kemudian judulnya yang Iya, Bu. ditulis miring yang mana? Itu harus benar-benar sesuai ya. Titik, koma, terus sebagainya itu ada lengkap di panduan yang gaya selingkung yang kemarin saya kirim itu loh. Kan itu ada panduan Ada, Bu. APA-nya. Tuh. Nah, jadi komennya ada di yang sebelah kanan tadi itu ya, Mbak ya. Baik, Bu. Siap. Ah, Terima ah. kasih. Oke, saya stop ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya terkait tugasnya. Maksud saya feedbacknya mungkin ada yang belum jelas ini gimana Bu maksudnya apa itu karena kan kalau bahasa tulis kan kadang membingungkan ya mumpung kita bertemu online kan bisa lewat kata-kata mungkin lebih mudah dipahami. Untuk yang belum saya beri nilai atau belum saya beri masukan, mohon ditunggu dulu ya, karena masih ada beberapa yang belum sempat saya nilai ya. Kemungkinan besok atau lusa lah ya, atau dalam minggu ini. Nah, soalnya kalian tidak bisa mengerjakan bab apa tugas dua kalau tugas satu belum dinilai ya kan? Aturan sistemnya seperti itu, katanya seperti itu. Dan juga saya juga minta tolong untuk pengerjaan tugasnya juga jangan terlalu mepet ya. Jadi misalnya deadline-nya nanti malam jam 12 ya, itu jangan jam 11 baru buka, jangan. Karena kemungkinan besar apa? Biasanya kan trouble ya, karena semakin saking banyaknya yang akses itu kadang trouble. Nah, terus tiba-tiba tahu-tahu sudah lebih dari jam 12 malam akhirnya nggak bisa. Nah, itu berarti resiko ditanggung sendiri gitu ya. Jadi saya memberikan saran sebaiknya jangan mepet-mepet ya pengumpulan tugasnya karena kita tidak tahu adanya trouble ya. Ya itu kemungkinan yang bisa di apa namanya eh, biasanya gitu ya. Biasanya seperti itu. Kalau mau deadline itu trouble kadang seperti itu ya. Untuk menghindari itu maka jangan terlalu mepet gitu ya. Dan juga saya biar memberi masukannya juga lebih apa ada jeda gitu ya. Jadi tidak langsung barengan banyak gitu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan. Sudah ya? Tidak ada pertanyaan ya? Sudah jelas ya semuanya? Saya Bu izin bertanya. Iya, silakan Mbak Sri Wahyuni. Silakan Mbak. Ya Bu, ini di bagian revisi daftar pustaka saya. Mm-mm.
sumber referensi saya hanya 9. Berarti revisinya nanti dilebihkan, Bu. Enggak apa-apa kalau lebih 10. Oh iya, Tidak apa-apa kalau lebih dari 10. iya nggak apa-apa. Kan minimal 10 ya. Kalau lebih ya boleh ya. Tapi ya nanti konsekuensinya untuk Iya, Bu. tugas yang tadi yang membuat kutipan langsung tidak langsung itu ya berarti harus lebih banyak ya. Jadi masing-masing sumber referensi yang sudah ditulis itu harus dibuatkan contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsungnya itu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin ada lagi mumpung masih kita punya waktu atau sudah jelas baik materi kita maupun tugas kita Jelas, Bu. sudah jelas ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih ya hari ini sudah banyak yang hadir ya daripada minggu lalu ya. Ya. Ada sekitar 30 orang hampir ya semakin banyak ya. Nanti kalau Bu, misalnya izin bertanya. yang minggu kemarin tidak hadir ya bisa lihat di rekaman itu ya. Sudah pada akses Bu, rekaman ya kemarin. Oh iya, halo Bu. silakan. Silakan mungkin ada yang bertanya. Izin bertanya Bu, Ya, silakan kalau Wahyu. referensinya itu kan itu diwajibkannya 5 jurnal sama buku ya, Ya, minimal. minimal ya. Kalau misalnya kebanyakan eh, lebih banyak di jurnal dibanding bukunya, maksudnya di bukunya ini enggak sampai 5 gitu, gimana ya Bu? Kan aturannya 5-5 gitu ya Mas ya. Maka ya Mm-mm. di sesuai aturan saja gitu ya. Oh, baik Bu. Mm-mm. Berarti itu sudah wajib ya Bu ya, enggak bisa Ya, itu ganggu gugat gitu ya Bu ya? ya, tapi kalau mau lebih terserah misalnya Hmm. ada 12, jurnalnya 8, terus jurnalnya 7, artikel bukunya 5 boleh gitu ya. Jadi yang wajib Oh, itu iya, ya Bu. 5-5 itu. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Ada lagi mumpung masih ada waktu. Ya, Mbak Dia ya mau tanya. Enggak. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan apa kode kelas ya di chat box ya, karena saya memasukkan daftar hadir berdasarkan ini yang kalian tulis di sini, nama-nama yang sudah kalian tulis di sini ya. Oh iya Bu, mau tanya lagi, kalau yang kemarin nggak sempat ikut ini, Mm-mm. webinarnya gimana ya Bu ya? Untuk absensi Ya, berarti tidak ya, iya, tidak absen ya? absen. Ya berarti tidak hadir saya. Kalau kan ada 4 jenis ya absensinya itu hadir, terlambat, terus izin dan absen. Absen itu tidak hadir. Nah, kalau nggak ada info sama sekali, nggak WA saya, nggak izin ya berarti saya tulis absen ya. Tapi kalau late itu jarang karena saya nggak bisa mantau yang terlambat siapa kan. Nah, kalau pokoknya udah ada di saya apa kalian sudah nulis di chatbox ya itu sudah hadir gitu aja saya anggap hadir gitu. Sudah nulis di Kalau chatbox ini ya, Mas Wahyu ya. sudah Bu, sudah tadi. Oke. Cuma yang ini tadi kan pindah device Bu, jadi yang Zoom ini di HP ini keluar Bu. Tadi sempat keluar bentar.
Ya, nggak apa-apa. Yang penting di sini sudah ada tulisannya Wahyu gitu ya. Oh, ada Bu. Iya. Ya, Oke, ini Bu. sudah ada Ya, yang untuk jam absensinya berarti dari Ibu yang masukin ya di e-learning atau e-learning ya. kitanya, Bu? Saya, saya yang nyentang-nyentang kan di situ ada centangnya itu saya ya. Nah, bagaimana saya tahu kalian hadir nggak? Ya ini tadi, makanya saya suruh untuk nuliskan di chat box ini. Misalnya sini ada siapa? Dinda. Mbak Dinda ini tolong ditambahi kelasnya ya, kelas berapa FSA B430 berapa ini? 21 apa 22 apa 23 apa 24 gitu ya. Kelas apa kode kelasnya tolong tolong ditulis juga. Iya, Ya, Bu, Oke, ini Bu. sudah saya. ada. Terima kasih, Bu. Oke. Oh ya sudah direvisi ya sama Mbak Dinda. Ini Mbak Husnul Khotimah juga tolong ditambahkan kode kelasnya. Terus siapa ya? Amanda juga, Mbak Amanda, tolong ditambahkan kode kelas. Erika Permata juga, ya, tolong ya Mbak ya. Mbak Clara juga, tolong ditambahkan kode kelasnya ya Mbak. Untuk kode kelasnya itu yang di e-learningnya ini, Kak, Bu? Ya, FSA B4302.3.21 apa 22 apa 3 apa 23 apa 24 itu ya. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Ibu, maaf Ya, untuk share jadwal Zoom selanjutnya bisa di-share 2 hari sebelumnya biar bisa request kerja pagi atau malam. oh ya. Jadi sekalian saya jelaskan untuk web itu kan selama perkuliahan metode penelitian itu kan ada 4 kali web ya. Jadi sekarang sudah web yang kedua. Nah, kemarin kita sudah sepakat di grup ya bahwa web dilaksanakan setiap hari Selasa malam pukul 7 WIB ya. Jadi 2 minggu sekali, Selasa 2 minggu sekali. Pertemuan yang pertama kemarin sudah tanggal 14. Untuk pertemuan kedua sekarang ya tanggal 28. Kemudian untuk web yang ketiga berarti Selasa tanggal berapa ini? November ya, November tanggal 11 ya. Kan minggu depan tanggal 4. Kemudian 2 minggu lagi Iya, Bu, tanggal tanggal 11. 11 ya. Jadi web ketiga tanggal 11 November ya. Tanggal 11 November 2025. Terus web yang keempat atau yang terakhir tanggal 25 ya. 25 November 2025. Nah, itu kalau insya Allah kalau tidak ada halangan, kalau ada halangan ya ya semoga aja nggak ada ya. Jadi rencana kita seperti itu. Selasa tiap 2 minggu sekali. Ada 4 kali web dan ada 4 tugas yang harus diselesaikannya. Jadi penilaiannya itu. Untuk nilainya ya tugas itu kan kemarin ada komposisinya ya, ada tugas 1 berapa persen, tugas 2 berapa persen. Oke, saya share lagi ya mumpung kalian banyak yang hadir ini sebentar untuk yang kemarin. Bu, maaf mau tanya satu lagi. Mm-mm. Untuk mata kuliah ini apa ada ujiannya atau enggak nanti, Bu? Oh, nggak ada ya tugas akhirnya ya itu tadi Oh, hanya selama mata kuliah ini Anda harus mengerjakan tugas 1, 2, 3, 4 gitu ya. berarti Jadi kan ada penilaiannya dari tugas kita ini aja ya, Bu ya? Untuk ya nilai ininya di ya
Nah, kalau untuk web ini dilihat kehadirannya ini aktif atau enggak. Nah, itu juga mempengaruhi tugas juga. Saya menilainya saya lihat kalau misalnya ini enggak datang waktu web 1 atau web 2, ya berarti penilainya em, enggak saya tambahin. Misalnya dapat nilai 60 ya. Ya tetap 60 ya. Tapi kalau dia hadir tuh web, saya tambahin 5 biasanya seperti itu. Ya, jadi agak mempengaruhi penilaian juga ya, walaupun dia walaupun kehadiran itu nggak masuk penilaian, tapi ketika saya memberikan nilai di tugas itu saya lihat kehadirannya. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Ya, ya. Ya, untuk komposisi penilaian ada di e-learning ya. Jadi tugas satu berapa persen, kalau nggak salah 20% ya. Tugas dua kalau nggak salah juga 20, terus 30 gitu seingat saya ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Bu, mau tanya, Ya, lihat silakan. nilainya, lihat nilainya di mana ya? Di Zoom. Mbak Najma sudah dinilai apa belum tugasnya? Belum? Kayaknya belum. Soalnya hari ini dia Ya, kerjain. kalau kalau belum saya nilai belum tahu ya. Jadi nanti kalau sudah saya nilai sudah tahu nilainya. eh ada di tugas itu ya. Jadi di tugas satu itu nanti ada nilainya di situ ada ya. Kalau belum tahu nilainya berarti belum saya nilai ya Mbak ya. Jadi ada sekitar 15 15 tugas yang belum saya nilai karena ngumpulkannya juga mepet-mepet ya. Jadi saya kan juga sambil kalau pagi juga kerja apa juga kerja di kantor jadi ya sambil lalu saya koreksi gitu ya kalau yang UT ini. Ya sabar dulu ya nanti ditunggu saja. Kalau nggak besok ya lusa lah. Terus ini yang ini tadi, bentar ya. Gitu. Hmm, itu web 2 itu di anu kah? Ditandain kah, Bu? Yang ini di bawah kehadiran web 2 ini. Ya iya, pasti kan ini makanya saya suruh untuk menuliskan namanya di chatbox ya. Nanti saya yang akan memasukkan nama-nama ini ke e-learning ya, karena yang memasukkan absensi saya ya. Yang mahasiswanya enggak bisa, Yang enggak ini. ada akses. Oh, ya udah. Makasih. Jangan lupa nulis di chatbox ya, Mbak Najma. Sudah menulis. Ya, Nah, sudah. ya. Sebelum Kayaknya ini kan berkali-kali saya screenshot ya, takutnya ada yang eh tadi belum terpental atau bagaimana baru masuk. Nah, itu kan perlu saya cek beberapa kali. Saya screenshot beberapa kali. Sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi. Mbak Sri Wahyuni kayaknya mau bertanya. Tidak, Bu. Enggak. Ya, Iya, Bu. Tidak, tidak juga. oke ya. Udah ya, kita tutup ya. Mbak Ana Bella. Iya, Bu, izin bertanya sekali lagi untuk yang tugas 2 nomor 2, Mm-mm. untuk 10 referensinya itu wajib diambil dari tugas satu, Bu, ya? Nggak boleh Iya, dicari yang baru lagi. betul. Wajib dari yang tugas satu. Kalau misalnya yang tugas satunya masih 9 ya ditambahi. Tadi ada yang Oke, tugas satunya masih 9 referensi, Bu. Ya, berarti ditambah itu ya. oke, Bu, terima kasih. Oke.
Yang lainnya sudah jelas ya? Ya, nanti kalau misal ada yang kurang jelas bisa dilihat rekamannya ya. Nah, kalau penjelasan saya mau ada yang diulang bisa dilihat di rekaman. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk absensi jangan lupa nulis di chat box ya, jangan sampai terlewat ya. Ini terakhir yang absen sini Febrianti ya, Mbak Febrianti. Ya, semuanya sudah ya. Jadi ini saya copy paste terus nanti saya masukkan ke absensi. Oke, terima kasih banyak atas waktu yang disediakan untuk menghadiri web ini ya. Semoga semua ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat ya untuk kalian ke depannya ya. Terima kasih atas kehadirannya dan juga partisipasinya. Eh, kita berdoa dulu sebelum mengakhiri web 2 ini. Berdoa mulai. Selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih.